Idenya gue biasa mencuri sih. Oh, mencuri? Di internet, Dit. Oke. Gitu, jadi orang yang udah capek-capek mikir, gue curi aja idenya. Jadi nggak apa-apa tuh mencuri ide ya? Nggak apa-apa kalau sebelum dia ketahuan, it's okay lah. It's okay ya? Yang penting lo tempelin Thanks Insomnia aja tuh ya? Jelas. Jelas. Karena kan sekarang tuh tumbal rambut udah hilang karena kebanyakan mikir kan untuk perputaran uang. Jadi untuk ide-ide seperti itu gue lebih baik mencuri aja. Oke, gitu. Jadi nggak apa-apa tuh mencuri? Ya boleh kalau nggak ketahuan. Nggak ketahuan, bener. Iya. LA Lights. Yo, ketemu lagi di podcast laki-laki bareng gue Adit Insomnia. Dan spesial banget episode kali ini gue kedatangan seorang teman yang ini nama brandnya punya dia nih selalu dikait-kaitkan sama gue. Tapi sebelumnya kita beri sambutan hangat untuk Mohan Hazian. Oke, abis ngegolin nih. Iya. Begitu ya. Emang gaya lu kayak gitu ya? Emang gitu. Kayak di bala. Oh, selebrasi. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Mantap. Ini kalau dulu modus-modusan gue misalkan lagi modusin cewek-cewek Instagram yang tinggal di daerah gitu-gitu kan. Selalu kayak, Kak Adit yang punya Thanks Insomnia ya? Oh bukan, itu teman aku gitu. Padahal gue bilang aja punya gue ya. Iya. Jadi dia biasanya ngarep di endorse tuh kayak gitu tuh. Nah, setelah itu gue ketemu juga tuh cewek lu yang lu ngobrol itu. Oh gitu? Kak, karyawannya Kak Adit Insomnia ya? Oh gitu? Oh iya, gue bilang. Oh gitu ya. Gitu. Harusnya gue koordinasi sama lu ya. Bener. Sayang sekali sekarang sudah tidak bisa. Karena sama juga ya. Han, tapi ini kalau gue selalu berpikir dulu si Mohan tuh bikin Thanks Insomnia itu apa karena memang dia berterima kasih ke Insomnia kayak lo bisa dapet inspirasi desain atau apa ya artikel barang lo itu karena lo insomnia atau gimana sih sebenarnya? Enggak sih, sebenarnya ya insomnia itu cuma nama aja gitu. Oke. Sampai sekarang pun ya, gue masih tidurnya itu ya bukannya insomnia, tapi tidurnya emang pagi aja gitu. Itu sama aja? Iya, tapi enggak, maksudnya kalau insomnia kan penyakit. Oh, iya. Gue bergadang aja untuk gue ngerjain apa, kayaknya kalau dari malam tuh lebih enak gitu. Oh, oke. Karena kan gue pada saat itu tuh gue nulis buku sama, walaupun nggak pernah terbit tuh bukunya tuh sampai sekarang, sama gambar. Mau gambar. Gitu. Gue suka nulis, gambar gitu. Tapi lo ada basic desain segala macam atau suka gambar aja? Emang gue basicnya kuliah desain. Oh, kuliah desain. Gambar, ITB. Oh, apa tuh? Institut Pertanian Bandung. Oh, itu bukan. Itu Pertanian Bogor. Nah, gue pokoknya gambar tuh gue hobi dari awal. Gitu, dari kecil, dari SD tuh gue sering juara, dapat krayon, hadiahnya krayon gitu doang. Nah, gue seneng gitu. Jadi kayak setiap belakang buku gue tuh abis pokoknya gue gambar. Oke. Gitu. Rapot gue gambar. Ya. Sekolahan juga sama muka-muka guru gambar juga? Enggak, karena gue anak baik dulu. Oh, anak baik. Ya. Ini kalau misalkan ngomong sama Mohan tuh kayaknya nggak pernah serius tuh jawabannya ya. Dan tapi gue coba masih menerka-nerka sebenarnya ini serius nggak sih? Karena sempat gue juga dengerin podcastnya teman gue gitu kan. Sampai dia, lu bener gak sih lu serius gak sih? Karena hidupnya Mohan itu nggak bisa ditebak mana yang serius, mana yang bercanda gitu. Ini kalau misalkan lu lagi serius tuh lagi ngapain biasanya? Kalau lagi serius ya biasa, kalau lagi mesen tiket pesawat tuh serius tuh gue tuh. Gitu, takut salah tanggal kan. Oh iya benar. Jadi harus serius. Iya. Selebihnya gue juga serius. Maksudnya setiap pertanyaan yang dilemparkan kepada gue ya gue jawabnya selalu serius sih sebenarnya. Cuman emang tanggapan masyarakat kan kadang-kadang beda-beda. Iya. Gitu. Iya. Ini bisa ada kemungkinan bisa ganti bintang tamu di tengah-tengah gini nggak sih? Gue khawatir jawabannya nggak serius. Mulai kedinginan gue juga. Mulai kedinginan ya. Oke. Ini kalau ngeliatin artikelnya Thanks Insomnia itu nama-nama cewek semua. Kenapa? Itu sebenarnya nggak ada sejarahnya, Dit. Jadi bisa gue ceritain sih. Iya. Jadi emang nggak mungkin tuh, dan pasti ada nama-nama cewek yang pernah lo gebet itu kan? Enggak. Sebenarnya pada saat itu dulu tuh zamannya 2014 itu patokan gue tuh
kode tadinya. Oke. Jadi misalnya 003, 002, terus kan semakin banyak tuh SKU-nya. Ya. Agak susah kalau misalnya angka terus. Nah, biasa tuh THX 001 misalnya terus kan, terus. Nah, nggak jelas nih. Akhirnya coba deh gue kasih nama-nama binatang juga habis. Nama-nama buah, kayak nama jalan nih. Iya. Enggak deh. Akhirnya kepikiran, coba deh nama-nama perempuan. Karena nggak akan gitu. habis sama perempuan. Gitu. Kayak kita di explore aja Instagram. Betul ya sekali. kan? Nggak habis-habis. Betul. Pasti selalu nama perempuan tuh selalu bermunculan terus ya. Bener. Iya, ini jadi sebuah inspirasi yang tadi bisa muncul waktu dia bergadang. Benar. Insomnia tadi ya. Iya. Karena dulu pernah ada satu cewek dulu yang pernah deket sama gue, pernah jadian. Dulu pernah deketin Mohan juga. Nah, Tapi nggak mau tuh sama gua. oh iya. Ini harusnya obrolannya tadi, Dit. Jangan diobrol sini dong. Dia nggak mau tuh sama gua tuh. Tapi dia bilang, Mohan tuh sopan banget. Oh jelas, itu emang setiap perempuan tuh pasti menyampaikan hal itu. Mohan tuh kalau nggak sopan, kuat. Oh iya, Jelas. kalau sopan kuat ya? Iya. Ya terus gue bilang, kenapa lo nggak terima? Dia kan sopan. Saking sopannya waktu ke rumah tuh cewek, Mohan cium tangan sama pembantunya, disangka ibunya. Nah, itu yang sering terjadi tuh. Sering terjadi Kemarin gitu? tuh ke rumah Dian Sastro. Oh, pernah juga? Gue kira suaminya. Ternyata sapam. Oh, hampir tuh. Untung oh, gue iya. untung gue ditegur tuh sama Riko, Han. Sorry nih, itu bukan sapam. Hampir gue mau om gitu. Oh iya. Tapi lo tau Dian Sastro aja kan? Tahu. Tahu. Nggak ketuker tuh. Nggak ketuker, iya. Nah kayak gini coy, nggak bisa ketebak. Di mana serius, di mana bercandanya seorang Mohan. Itu serius semua. Kita serius aja, Dit. Oh serius aja, oke. Lebih udah berumur soalnya ya. Iya. Coba buka topinya. Jangan. Oh. Kacau. Soalnya Pak rambut kita udah sama-sama menjorok ke dalam nih ya kan. Itu lebih karena tumbal. Untuk kesuksesan kadang butuh tumbal, Dit. Oh iya, benar. Itu rambut yang ditumbalin. Iya. Seperti itu. Jadi Thanks Insomnia ini menumbalkan ownernya sendiri rambutnya. Iya, jelas. Oke. Nah tapi kalau gue pernah dengar di sebuah Misal gue, Dit, buka topi depan lu. Han, gue pernah denger obrolan lu sama temen gue juga nih di sebuah podcast juga. Iya, Lawrence. Iya. Jadi kalau nggak salah situ lu pernah bilang kalau semua konsep desainnya Thanks Insomnia, foto segala macam itu lo yang mikirin tuh. Itu emang lo nggak suka kerja sama orang lain atau gimana? Maksudnya nggak bentuk tim gitu sama orangnya lo nggak puasan gitu, terlalu apa ya? Terlalu apa sih namanya? Kalau misalkan pengen terlalu pengen perfect gitu. Oh enggak sih, kalau perfect juga enggak sih. Kadang-kadang gue baju yang agak miring dikit jahitannya gue tetap gue jual. Oh gitu. Gitu. Jadi gue kalau kesempurnaan tidak gue cari sih. Oh gitu. Kalau ditanya kenapa gue masih desain, kan dari awal gue emang hobinya gambar, Dit. Oke. Gitu. Jadi gue nggak mau nih. Tapi sekarang tuh ada beberapa bagian emang yang desainnya bukan dari gue. Gitu. Ada beberapa temen yang bantuin gitu. Tapi tetap gue masih yang komposisinya masih gue yang atur. Kayak gitu sih. Itu biasa idenya dapat dari mana? Saya konsep-konsep tadi, desain, terus buat foto, buat gimmick-gimmick. Karena banyak banget sekarang barangnya atau artikelnya Thanks Insomnia itu udah bukan kayak cuman pakaian doang ya. Maksudnya kayak tiba-tiba lo kemarin bikin apa ya? Bikin kondom lah. Maksudnya kalau bersama kondom, terus juga bikin bangku buat outdoor, buat mancing segala macam gitu-gitu. Tuh dari mana dapat ide kayak gitu tuh? Idenya gue biasa mencuri sih. Oh, mencuri. Di internet, Dit. Oke. Gitu. Jadi orang yang udah capek-capek mikir, gue curi aja idenya. Jadi nggak apa-apa tuh mencuri ide ya? Nggak apa-apa kalau sebelum dia ketahuan, Iya. it's okay lah. It's okay ya. Yang penting lo tempelin Thanks Insomnia aja tuh ya? Jelas. Jelas. Karena kan sekarang tuh tumbal rambut udah hilang karena kebanyakan mikir kan untuk perputaran uang. Jadi untuk ide-ide seperti itu gue lebih baik mencuri aja. Oke. Jadi nggak apa-apa tuh mencuri? Ya boleh kalau nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Bener. Iya. Terus, jadi kalau tadi pas lu serius pas mesen tiket pesawat ya kan. Jadi selama ini otak lu dipakainya buat apa? Untuk hal-hal ini apa? Otak gue dipakai untuk menghafal sejarah-sejarah kehidupan biografi pemuka agama. Oh, pemuka agama gitu. Apa? Aman ya. Aman. Nggak sebut orang soalnya, nggak sebut orang. Iya. Iya gitu. Dan juga mengagumi keseharian para tokoh masyarakat. Oke. Gitu, Dit. Jadi tokoh masyarakat yang lu udah hafal sejarahnya ada berapa kira-kira? Ya beberapa ormas ya, ketua ormas di Indonesia itu sejarah hidupnya dan kehidupannya, bagaimana cara mereka menghabisi hari, terus juga bagaimana mereka mengayomi keluarga. Betul. Itu yang gue tiru. Bercocok tanam juga mungkin bisa? Nggak, kalau bercocok tanam tuh terlalu kebun. Terlalu kebun, oke.
it's not me. Betul. Jangan Jadi judge. kalau Inggris dikit deh. Inggris ya biar kekinian, biar dianggap. Iya. Ini kalau emang sama Mohan itu waktu gue dikasih question list, ini kayaknya nggak akan kepake question list ini nggak akan kepake nih. Karena nggak akan ada yang dijawab dengan serius. Serius semua itu tadi kan udah serius. Oh, itu serius tadi ya? Serius. Oh, berarti gue kejebak, gue kena ini lagi, kena trap lagi ya? Justru ketika acaranya, kita mau ada motivasi nih, kita Zoom kelas ya. Bagaimana cara meningkatkan sales di saat pandemi. Nah itu baru gue bercanda tuh, Dit. Oh gitu? Iya, Oh, ini kalau yang serius gini-gini ya? serius. Karena kan dibayar kita. Oh iya benar. Jelas. Oh dibayar? Bayar. Oh gue kagak, gimana nih gue? Gitu. Bagi 2 kali bayaran deh. Iya. Tapi gue pernah dengar lo apa ya? Lo pernah kasih sebuah kutipan, sebuah omongan kalau misalkan seseorang yang pengen sukses itu nggak perlu nanya tips ke orang lain karena misalkan tips yang dikasih orang itu belum tentu berlaku buat orang itu. Benar. Itu apa yang bikin lo termotivasi untuk berpikir seperti itu? Itu kapan tuh kalau boleh tahu gue? Besok. Baru besok. Oh baru besok? Besok. Agak sedikit lupa sebenarnya gue kapan pernah berbicara tips-tips itu sebenarnya tips-tips kosong sih. Kosong ya? Sebenarnya gitu. Karena sekalipun lu punya formula Bill Gates, lu nggak bisa jadi Bill Gates. Iya. Gitu, ya kan ya. Jadi percuma berarti kalau misalkan lo ngasih tips diundang sama orang lain, Bang Mohan tipsnya dong buat jadi pebisnis sukses itu berarti nggak bisa ya? Sebenarnya ya ketika lu tahu ya, lu belum tentu bisa jadi gua gitu, ya kan? Ketika gua belajar speak in public, ya kan? Ya belum tentu gua bisa jadi Adit. Betul. Gitu. Tapi kalau jadi Mohan Insomnia bisa tuh kayaknya tuh. Betul, karena lo tank insomnia. Bener. Iya. Nah, untuk jadi seseorang yang seperti lu idolakan ya belum tentu lu bisa jadi dia ketika lu punya formulanya sekalipun. Oke. Gitu. Jadi nggak usah nanya-nanya kayak gitu, apalagi lewat DM. Udah jangan. Iya, janganlah. Jangan. Udah ikutan Jumat Berkah aja udah paling benar ya. Nah, ini adalah kurasa adalah episode paling membingungkan ya di podcast laki-laki ya kan. Gue yang nanya bingung, dia yang jawab juga bingung. Nggak apa-apa. Yang penting berjalan aja ya. Berarti ini nggak akan ada perempuan di sini? Ada nih Mbak satu tuh. Nggak, maksudnya bintang tamunya? Oh nggak ada, karena laki-laki semua. Laki semua gitu ya. Banci nggak ada ya? Banci ya bisa diatur, yang penting bayar ya kan. Tapi kan kalau lo kan sama teman-teman brand nih, Ya. mungkin sama teman-teman brand lokal yang lain gitu kan, sering berkomunikasi gitu kan, lewat WhatsApp, grup segala macam itu biasanya yang diomongin apa aja? Perempuan? Oh perempuan, iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kan kita laki-laki ya? Betul. Laki-laki, jadi perempuan, terus obat-obat terlarang, Oke. terus juga tempat-tempat terbaru ya? Tempat-tempat terbaru, tempat wisata Wisata terbaru. Oke. Terus juga berbagi link. Berbagi link apa nih? Ya, link untuk kerjaan dan juga link untuk permodelan seperti itu. Oh iya. Link model mungkin lebih lebih Instagram kali ya. Benar. Iya sharingnya. Iya. Nah ini mungkin gua bisa kasih saja buat lo dan teman-teman brand yang mungkin ada di WhatsApp grup itu. Nah ini jadi ada campaign dari LA Lights namanya Distikerin Aja. Ini lo bisa menghadirkan stiker-stiker WA melalui stiker ini. LA Lights tetap memberikan semangat dan dorongan motivasi positif buat lo semua terutama dalam masa sulit di pandemi ini. Jadi lo bisa dapetin stikernya, caranya gampang banget, tinggal lo scan aja nih QR code yang ada di layar TV ya, atau mungkin di handphone atau di tablet lo, ya kan? Terus lo klik linknya, nanti lo bakal masuk ke WA-nya Distikerin Aja nih. Mungkin tuh, kalau nggak tahu tulisannya di belakang ada tuh, Distikerin Aja. Gue pergi dulu nggak biar kelihatan? Oh nggak apa-apa, nggak usah. Tinggal nunduk aja ya. Oke. Nah, jadi nanti tinggal lo ketik aja, gua minta stikernya dong, nanti lo enter atau lo send, nanti adminnya bakal langsung kirimin stiker-stiker dan lo cukup add to favorite. Dan lo bisa pakai langsung dan semua itu gratis, Han. Jadi lo bisa kirim-kiriman stiker sama teman-teman brand gitu kan. Dan mungkin buat Mohan sama Tex Insomnia sama LX mungkin bisa collabs nih sama sama brand lo. Gitu bikin desain-desain yang seru buat stiker, buat kaos segala macam, bisa kan ya? Kira-kira. Habis ini berarti gue langsung download, gue langsung share tuh ke grup GCI. Betul, itu GC apa? Gerakan Clothing Indonesia. Wah, ini pasti udah nggak ada, nggak bener nih, nggak bener. Enggak, emang ada. Isinya siapa aja? Isinya semua brand. Oh gitu, semua brand. Sampai brand-brand luar juga ada juga yang di sini marketing, yang kepala marketing. Oh gitu ya. Gitu. Brand-brand nggak terkenal ada juga situ. Nggak ada, pokoknya yang nggak ada di sini itu yang diomongin. Oh gitu. Iya. Pokoknya lo download tadi stikernya ya, di stikerin aja. Yang pasti lo bakal keren, kayak gitu. Lo kan udah keren, makin keren. Siap. Gitu ya. Oke. Dan gue sampai bingung kalau Mohan ngomong apa nih, karena gue selalu memerhatikan timeline-nya dia gitu kan, selalu menjawab orang-orang yang ngobrol sama Mohan, nggak akan dia jawab secara serius gitu. Emang sebenarnya
seorang Mohan tuh berpikirnya seperti apa sih? Seperti manusia biasa. Seperti manusia biasa seperti ini ya? Yang kalau kerja sampai malam tuh berharap uang lebih, gitu. Emang lo masih berapa uang lebih? Kan kantor lo udah gede, miliaran, sampai 8 miliar segala macam. Nggak pernah puas sih, Dit. Nggak pernah puas. Emang goals di hidup lo apa? Sejauh ini sih nggak ada. Oh nggak ada? Cuman ada beberapa yang ingin gue capai tahun ini. Salah satunya adalah kolaborasi dengan Batavia Air. Batavia Air. Kamu udah gak ada? Emang sempat harusnya terjalin kerjasama sama Batavia Air, cuman mereka lempar ke Adam Air. Oh, kenapa nggak Baraya yang masih aktif? Bisa kan? Baraya sih kita emang lagi perakitan mobil engkelnya ya. Mobil engkel, iya. Landing gear-nya udah jadi, wings-nya udah oke. Tinggal stiker aja, stiker LE. Oh iya, LLH ya. Iya. Di stikerin aja bisa di WhatsApp juga. Iya. Ini sampai capek gua, sampai bingung mau nanya apa lagi ya kan sama si Mohan. Nah, tapi dulu lu sempat kepikiran nggak seorang Mohan, kan tadi gue sempat ngobrol-ngobrol nih sebelum kita ngobrol di depan layar ini. Mohan dulu pernah kerja di sebuah perusahaan rokok, nganterin rokok segala macem, ketemu babi di tengah sawah segala macem gitu ya kan. Jadi serius lu nggak bercanda ya? Itu beneran ya. Itu pernah kepikiran nggak sampai sekarang lo tiba-tiba sesukses lo sekarang yang punya kantor miliaran segala macem? Gue lebih kayak, gue datang ke sini aja, dulu tuh gue awal jualan di Kaskus, Dit. Oke. Gue dulu jualan di Kaskus, gue bikin tas tuh tas backpack, itu tulisannya Vespa. Gue Vespain, gue anak motor banget kan dulu. Anak Vespa, gue anak Vespa, tapi nggak pernah touring. Kenapa nggak pernah touring? Nggak ada temennya, gue sendiri, grupnya. Oh iya, touring sendiri ya? Sendiri, gue di belakang backpack tuh. Yang stangnya tinggi, yang ada tulang-tulang enggak bukan? Enggak, stangnya segini. Oh, stangnya segini. Itu otopet kali bukan Vespa. Nah itu terus, ini gue mau serius lu, Dit. Oh iya, benar. Gue bikin terus sama tas, apa ya? Skate bukan? Tas skate itu papan, itu udah jalan. Itu gue nggak jual di Kaskus. Oh, oke. Jadi pokoknya backpack. Titip jual itu lagi ya? Vespa logo-logo apa kayak gue ambil, gue tempel. Gitu, tapi belum ada brandnya, belum ada labelnya. Jadi kayak tas polosan aja. Nah gue jualnya di Kaskus tuh. Gitu. Ya udah, dan gue sekarang ya ada di Kaskus. Gue ngeliat Kaskus, oh ini kantornya ya. Itu sebuah pencapaian sih. Dulu karena lo pernah jualan di Kaskus. via Kaskus ya? Gokil. Dulu, apa ya, lo kenapa berpikir untuk bikin tas, bikin kaos, segala macam? Yang memotivasi lo apa? Karena emang lo kayak gue bikin, kalau dari desain gue bisa ini nih, bisa bikin clothingan nih atau apa? Dulu tuh pengen bikin patung gue sebenarnya di. Oh, bikin patung. Cita-cita gue tuh bikin patung untuk perumahan Citra ya. Oke, yang gede-gede tuh ya. Yang kuda segala macam. Ya itu apa tadinya impian gue seperti itu. Tapi ya ternyata takdir kan berkata lain kan. Iya betul. Akhirnya bikin tas. Bikin tas. Ya udah tujuannya duit aja, Dit. Oke. Gitu. Nggak mau bikin masalah? Udah sering. Oh, udah sering. Itu sekarang yang dihindari. Oh, dihindari ya. Nggak mungkin lo bikin masalah mulu kalau di timeline. Udah tua. Udah tua ya. Karena udah berkarya aja deh. Lo pernah kepikiran nggak? Gue selalu berpikir gitu. Gue kalau misalkan lagi di jalan, ya walaupun gue pencapaian gue belum segitunya ya kan, kayak gue sekarang udah di sini nih. Gue dulu nggak kepikiran gue bakal kayak gini nih. Misalnya orang bisa kenal, terus gue bisa kerja di luar di luar cita-cita gue dulu. Cita-cita gue dokter. Sempat jadi cita-cita gue pengen jadi ulama dulu. Nah lo sekarang pernah kepikiran gitu nggak? Saya lagi bengong gitu. Gila gue sekarang punya kantor 8 miliar, punya mobil mewah, punya keluarga yang bahagia, punya anak, punya istri gitu. Pernah kepikiran gitu nggak sih? Nggak bahagia banget sih, Dit. Oh nggak bahagia banget ya? Kalau nggak bahagia kenapa? Udah dong. Oh udah. Kalau gue lebih ke ini sih, Dit. Gue di momen, oh ternyata gini jadi orang punya duit gitu. Oke. Nah, itu adalah momen dimana ketika gue main futsal gitu, dan lapangan gue yang bayar, itu lawan apa temen gue nggak ada yang mau bola, nggak berani ngerebut bola dari gue. Oh gitu. Iya, Karena lo yang bayarin lapangan ya. Itu dia sangat menyakitkan deh. Iya. Gitu. Dan gue kelihatan gocek padahal gue nggak ngegocek. Tapi dia dilewatin gitu. Gue nendang pakai kaki kiri kena kelingking doang padahal bolanya nggak ditangkap sama kipernya. Oh, ini dilewatin doang. Bang Mohan nih yang bayar ya kan. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, oh ternyata duit segitunya. Segitunya gitu. ternyata mempengaruhi orang ya. Tapi ada titik terendah nggak di karir lo, Han? Di karir pas setelah Tank Insomnia sih sejauh ini belum ya. Waktu ngebangunnya ya lebih ke mulut-mulut sampah yang bikin sakit hati sih, Dit. Gitu. Sesakit hati, maksudnya sesampah apa sampai lu sakit hati? Ya maksudnya kayak, lu tuh
nggak bakal bisa gini gitu. Lu tuh gini, oh barang lu tuh gini gitu-gitu yang sebenarnya biasa aja, tapi pada saat itu gue ngerasa tuh bikin gue down. Oke. Gitu. Tapi apa yang gue alami saat itu, gue melamun, kemudian gue duduk di teras sambil merokok 1 batang LE. Dan gue sadar itu bukan apa-apa, Dit. Oke. Ya kan? Gue matiin rokok. Gue sholat zuhur waktu itu. Padahal itu maghrib kan? Iya. Terus ya udah, gue kayaknya udah cukup deh kayaknya. Mulut-mulut sampah itu hanya hal yang tidak perlu dipikirkan. Masuk gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Benar. Iya. Di back sana sedih, enak cakep. Iya. Nanti tolong editor di ini ya, di edit. Oke. Berarti suara Mohan tuh nggak pernah ini ya, nggak pernah sedih ya? Karena gue ngeliatnya Mohan selalu ketawa, selalu bercanda. Pernah sedih kan? Oh, si Rex lahir gue sedih tuh. Sedih kan gue. Kenapa sedih? Waktuku akan terkuras. Malam-malamku akan terganggu. Aduh. Enggak, gue sedih. Gue begitu dia lahir, diangkat, bes. Gue sedih sih, gue nangis. Gue azanin, langsung mau ditarik kan, mau dibawa lagi. Ntar lu, itu kan azan kuping kanan, kuping kiri, satu lagi, lagu bujangan. Wah, ternyata salah anak. Bukan anak lu. Itu anaknya Pak, sebelah tempat tidur yang lain. Enggak, bukan. Bener-bener, tapi berarti lu sedihnya waktu Rex lahir tuh ya? Iya, gue sempat sedih ya, maksud terharu. pencapaian gue nih, ini karya terbaik gue tuh anak gue gitu. Anak lo ya? Ini serius nih. Kalau tadi nggak serius, jawaban ini dong baru serius. Tapi waktu lo ngebangun Tank Insomnia pasti kan lo pernah dihianatin orang, mungkin lo pernah di underestimate orang itu masih ada nggak di kehidupan lo sekarang? Sampai sekarang sih masih sih, Dit, kayak gitu. Kalau hal-hal kayak gitu, hal-hal negatif tuh selalu melekat dalam hidupku. Oke. Oh gitu ya? Iya. Karena kamu perlu negatif juga. Ya kurang lebih masih ada. Terus orang-orang lebih ke yang dulu ngatain kali sih, Dit. Iya, ngatain seperti apa sih kan dulu? Ya kalau kayak dulu sih sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang tuh, ya iyalah gitu doang gitu. Kayak anjing lu brand kayak gini lu namanya apaan, Tank Insomnia mau kemana sih gitu. Ini arahnya apa sih gitu-gitu. Oh, oke. Ya ternyata sekarang gua masih ada, dia udah nggak ada gitu. Tapi orang-orang itu kayak sempet ini nggak sekarang kayak approach lagi kayak kan apa kabar lu segala macam. Ada beberapa yang chat personal, ada yang ya udah ngilang gitu aja. Oke. Gitu, malu kali ya. Malu kali iya. Tapi Gua sebut namanya kali ya? boleh Jangan, sebutin aja. jangan, ya. Keributan Jangan. Oke. Tapi ada satu hal yang bikin menginspirasi dari seorang Mohan ini adalah lo itu punya yang namanya Jumat Berkah di Instagram lo. Itu udah dibikin dari 2001 waktu itu. 2001 atau 2014 tuh? 2001. 2001 ya? Itu sebenarnya awalnya kayak gimana tuh? Itu konsepnya 2001 baru bisa di-post 2014 tuh, Dit. Oke. Jadi itu sebenarnya awalnya ya gue bagi-bagi barang-barang yang udah nggak kepake aja gitu. Kayak misalnya gue beli jersey terus kebanyakan, yaudah deh coba gue bagi. Daripada numpuk gitu ya. Gue punya sepatu yang nggak, dulu gue pakai size 40, sekarang kok jadi size 41 nih gitu. 40-nya nggak kepake deh. Terus teman-teman dekat gue juga udah gue bagi-bagiin gitu. Nah, masih banyak nih gitu. Aduh, kayaknya gue bagiin aja deh gitu. Awalnya kayak gitu, terus berjalan sampai barang-barang pribadi gue habis. Ya mulai teman-teman gue mulai iklan dong di tempat lo gitu. Malah jadi sarana iklan, Dit. Gitu ya, alhamdulillah. Gue ngebantu jualan teman-teman gue juga, gitu ya. Terus bagi-bagi juga hadiah ke teman-teman yang netizen. Oke. Gitu. Berarti sekarang tuh udah banyak yang support ya, nggak cuma barang pribadi lo doang ya? Iya, justru malah sekarang gue udah nggak keluarin barang pribadi lagi. Maksudnya kayak kan cuma 1 bulan cuma 4 kali, Dit. Iya. Ya jadi kayak 4 orang udah ketutup sampai ya 2021 aja udah ketutup gitu. Iya. Udah banyak, udah keisi lah maksudnya slotnya gitu. Kadang-kadang teman-teman yang kan ada beberapa tuh kayak orang nggak kenal kan banyak juga, Dit. Maksud gue ketika temen gue yang Han, gue boleh nggak Jumat Berkah ya, gue kenal kayak gue oke lah gitu, ya udah gue bantuin sini. Tapi ketika yang orang gue nggak kenal kan gue nggak bisa kayak ngebantuin asal-asalan juga, Dit. Ditambah lagi gue nggak tahu barangnya kayak apa, lu serius nggak sih jualan? Ya udah akhirnya gue kasih harga biasanya gitu dengan, dan beberapa pun ada yang pengen ikut walaupun berbayar gitu. Nah itu yang akhirnya makin banyak si slotnya itu keisi gitu sih, Dit. Berarti sebenarnya ini cukup menginspirasi juga ya buat orang-orang gitu kan. Yang penting menurut gua kayak konsisten gitu kan. Karena yang lo bangun dari dulu sampai sekarang di
apa ya, di Thanks Insomnia adalah konsistensi lo ya. Iya, itu Jumat Berkah juga banyak yang ngikutin Dit sebenarnya Dit. Gitu ya. Gue seneng lah maksudnya. Ada orang yang bikin dengan, juga gitu ya. Giveaway dengan cara yang kayak gitu ya kan banyak. Cuman beberapa tuh yang berbayar tuh menyesali kayak kok hari Jumat tadinya tuh Jumat sorenya udah gua kasih tahu tuh pengumuman secepat itu Dit tadinya. Cuman kan karena gua Jumatnya kadang suka banyak kerjaan, udah pagi-pagi sebelum gua berangkat kerja tuh gua pilihin pemenangnya yang asal gitu kan. Nah, sampai-sampai ada tuh Jumat Berkah kan Jumat Berkah kan. Itu Islam tuh. Nah, versi non-Islamnya itu Sunday Blessing tuh. Oke, hari Minggunya. Itu yang punya Sunday Blessing tuh gua nggak suka tuh. Oh. Gitu. Kenapa emang? Ya gua nggak suka aja ngikut-ngikutin kayak gitu, Dit. Harusnya pakai hari yang lain mungkin boleh ya? Oke, tuh. Gua nggak suka tuh. Oh, nggak suka ya? Nggak suka gua. Nanti lu pakai hari yang lain tuh yang udah pokoknya Sunday Blessing nggak boleh tuh berarti? Nggak boleh. Pakai ganti yang hari lain berarti ya? Benar. Oke, nah ini sebenarnya kalau tadi bisa disimpulkan dari lu dulu ngebangun Thanks Insomnia sampai sekarang apa ya? Berarti itu konsistensi lu sebenarnya dalam berbisnis, bikin clothingan. Jadi mungkin lu nggak peduli kata-kata orang gitu kan tadi yang apa namanya walaupun lu sempet down, pokoknya let's do it aja gitu ya kan. Lu jalanin aja apa yang lu mau gitu kan. Ya gue ngelakuin itu ya, gue ngerasa omongan itu nggak bisa ngapa-ngapain gue dan gue nggak dapat makan dari omongan itu, jadi gue let's do it aja. Betul. Seperti yang lu bilang tadi. Betul. Jadi let's do it-nya seorang mohon adalah nggak mendengar kata-kata orang ya. Jalanin aja. Tapi ketika yang baik ya gue saring sih Dit. Yang baik gue saring, ketika yang buruk ataupun yang sifatnya kritik kan beda nih orang hina sama kritik ya. Ketika kritik ya gue coba untuk perbaikin, tapi kalau kehina ya gue coba untuk cuekin aja ya. deh. Oke, kalau tadi misalkan kayak Jumat Berkah aja kan banyak orang yang nggak kenal sama lo gitu kan, yang mau berkolaborasi. Sebenarnya kalau kolaborasi sama Thanks Insomnia sama lo itu, lo secara pribadi ya, itu ada syaratnya nggak? Nggak ada sih Dit. Atau lo mengkurasinya seperti apa? Sebenarnya yang menentukan tetap gua, tapi kan gua ada tim lagi untuk kurasi gitu. Apa nih yang bisa diambil dari si brand yang mau kolaborasi sama kita gitu. Entah itu brand, entah itu artisan. Kita lihat lagi bakalan kita mau yang kita bawa tuh apa gitu. Nggak, jadi sebenarnya gua nggak ada yang kayak syarat atau enggak ketentuan-ketentuan yang paten gitu ya. Pokoknya yang gimana aja asal maksudnya sevisi sama misi kita ya udah. Jalan aja gitu. Oke, kalau sekarang Thanks Insomnia bikin apa lagi? Maksudnya mau ngapain lagi? Kan kemarin-kemarin tuh udah banyak banget lo kolaborasi, bahkan kalau nggak salah sama band Jepang dulu kan? Iya. Tapi dijualnya cuma di Jepang doang. Iya. Ya kan? Saran-saran sama Jepang juga ada bakal jalan lagi sama Jepang. Terus juga next ini 2021 yang awal mungkin sama Gundam. Sama Gundam. Terus juga kita banyak sih Dit, maksudnya yang bakal gue bikin lagi di 2021. Sekarang kan gue lagi belajar keramik nih, dan itu bakal gue direct ke Thanks Insomnia juga. Itu lu belajar sendiri atau belajar ngulik sendiri? Tapi sebelumnya gue belajar sama yang punya Taman Hayat si Karis, belajar basicnya, terus akhirnya gue jalan sendiri gitu. Wah itu maksud gue hal-hal seperti itu kan tuh lo kepikiran di mana kayak gue pengen bikin keramik, gue belajar bikin keramik kah? Lo pengen bikin apa gitu? Lo gimana cara menimbulkan apa ya? Inovasi niat untuk apa ya, untuk berkembang si Thanks Insomnia itu gimana caranya ya? Ya karena gue ngeliat, gue kayaknya udah tua deh, kok nggak mungkin main layang-layang kan. Coba main keramik deh gitu, bikin mangkok. Main sabun? Udah setiap hari itu. Oh ya kan, bikin sabun juga bisa kan? Iya gitu. Cetakan biasanya. Cetakan benar. Gitu. Lebih kayak gitu dia, jadi kayak yang gue lakuin minimal bisa berujung ke duit nggak nih gitu. Nah, itu pertama tuh. Tapi beberapa hobi gue ya nggak harus ada duitnya. Contoh kayak gue olahraga main bola itu ya nggak perlu ada duitnya juga. Tapi kayak ketika gue bikin sesuatu yang sifatnya gue keluar modal, ya gue minimal gue menghasilkan. Contoh kan kalau bisa beli clay, terus beli tungkunya, ya, gue suka juga dan suatu saat ini harus jadi duit. Gitu. Nah dari semua, kalau Thanks Insomnia kan ibaratnya kan emang core bisnisnya jual pakaian. Kalau misalkan lo jual-jual yang lain tuh kalau kayak bangku outdoor lah, lo jual scope lah, jual asbak segala macam, itu sebenarnya profit gak sih ke lo atau cuman lo nggak mengharapkan profit? Ya udahlah buat ini aja, buat seru-seruan aja. Awalnya sih gue kayak apa sih yang ya sebenarnya patokannya tetap brand Amerika sih Dit. Brand Amerika bikin kayak gitu ya, gue coba deh bikin laku nggak apa-apa, biar ada aja. Tapi ternyata kesini-sini ya kepake juga sama orang-orang yang emang pertama loyal sama Thanks Insomnia, ya selebihnya orang butuh gitu. Jadi gue lebih kayak bikin aksesoris tuh sebenarnya nggak yang apa aja dibikin, enggak. Gue lihat kayak orang tuh
butuh nggak sih ini gitu. Oke. Karena kan kalau cuman kayak buat pajangan doang ya udah nggak semua orang butuh. Tapi gue coba bikin sesuatu yang orang bisa kepake juga gitu. Oke, kalau menurut seorang Mohan sekarang kesadaran apa ya konsumen terhadap brand lokal tuh seperti apa? Oh, ini menurut gua ketika seandainya gua bikin lokal brand di tahun ini udah enak banget, Dit. Oke. Udah ada marketplace, ya kan? Oke. Marketplace udah support banyak banget gitu. Udah gitu banyak website gratis. Iya. Ya nggak kayak dulu tuh bikin domain aja mahal, terus Iya. juga harus punya kartu kredit, ribet lah. Sekarang udah sangat mudah sih. Iya. Terus online gitu. Dulu gua awal-awal kan tetap belum baru belajar online. Iya. Tapi tetap awalnya tuh gua titip di toko temen kan. Iya. Toko skateboard di teman di Tangerang. Sekarang udah jauh lebih enak. Terus juga orang tuh lebih enak lah ngelihatnya. Sekarang sepatu lokal juga udah banyak peminatnya, barang-barang lokal juga udah banyak peminatnya. Terus juga kualitas udah sama kayak brand luar. Oke. Kalau gue juga melihatnya Tank Insomnia ini banyak banget bikin produk selalu apa ya? Selalu booming gitu. Maksudnya selalu dapat perhatian kayak lo bikin kolaborasi sama kondom kemarin dapat perhatian, dapat spotlight gitu kan. Ada nggak hal yang lo bikin atau lo kolaborasi tiba-tiba nggak segitunya ternyata? Barang apa? Bahkan yang di spotlight pun kadang-kadang ya nggak sesuai sama ekspektasi sama target jualannya juga kayak gitu ada di Ada ya? di sebuah perusahaan pasti kan ada yang kayak gitu, ada Iya. yang kayak kelihatannya oke padahal dalamnya jualannya enggak gitu. Ada yang biasa aja tapi ternyata jualan gitu. Kadang-kadang emang nggak bisa ditebak juga sih, Dit. Tapi sejauh ini yang belum ada sih kolaborasi yang gagal sih di gua gitu. Ya, maksudnya bener-bener stuck gitu nggak ada, Nggak ada tapi jalan aja gitu. Ya emang nggak langsung bek satu hari habis nggak pernah sih. Gitu. Tapi yang penting Jalan, jalan tuh ya. Gitu. Oke, kalau misalkan ada teman-teman nih yang lagi nonton, mungkin brand udah jalan. Gua kan lagi ngebangun brand juga nih. Kayak apa ya? Hal yang harus dilakukan, nggak harus seperti Mohan kayak. Lu udah kirim belum tuh Guilty? Udah kayak dikirim deh dari Bandung. Guilty Paradise? Gitu Pak. Pleasure. oke, Iya, salah. Ya itu apa yang harus lo lakukan? Untuk apa ya? Untuk bisnis lo supaya dikenal orang, terus bisa naik segala macam, brandnya juga dapat awareness dari orang. Yang pertama sih harus endorse artis yang besar ya. Oke. Gitu. Kalau bisa untuk selebgram Anya Geraldine tuh udah pasti itu harus. Generalin tuh ya. Terus juga Tapi kan lo nggak suka kalau misalkan ada artis-artis bikin brand. oh enggak, itu gue suka. Justru gue support. Itu Arif Muhammad, Bimo, Enggak siapapun mungkin. itu. Salah. Kevin Julio. Enggak. Itu gue support. Enggak. Serius. Jadi gue kayak ya udah kayak Kevin Julio bikin Antelope. Oh iya dong, gue bilang ini dong fotonya digini dong, gini gue gitu. Terus siapa lagi? Bimo, Easy Money. Iya. Ayo dong, bikin dong. Gue bilang yang gini dong, gitu. Ayo main kantor kita ngobrol, sharing. Gue support banget. Tapi lo omongin di grup tuh pasti ya. Ada dia ada di grup, bukan dia yang ngomongin. Soalnya di obrolan yang sebelah kayaknya lo gak suka kalau Nggak, artis itu bikin brand ya. Nggak seperti itu, Dit. Kadang-kadang kan orang tuh terlalu serius Iya, gitu. sih. Gitu. Iya. Tadi sampai mana motivasinya tadi? Nah, lo harus support aja Geraldine kalau bikin brand. Enggak, maksudnya gunain artis-artis besar gitu. Oke. Dengan budget-budget yang super besar gitu. Ketika gitu ya? kendalanya di budget ya, bank solusinya. Gitu. Pinjamlah duit di bank yang banyak. Berhutang berarti ya. Berhutang, Oke. riba boleh. Terus juga ya Ayo support riba gitu kan. manfaatkanlah kedua orang tua gitu. Ya kalau orang tua gue tinggal satu gimana? Ya nggak apa-apa, manfaatin aja. Oh, manfaatin Maksudnya aja, oke. geruk lah hartanya, Iya. jadikan modal Betul. sebagai tameng untuk modal, ya kan? Ambil sertifikat tanah. Iya jelas gitu. Nggak apa-apa kita berpahit-pahit dahulu lah. Betul. Gitu. Nggak apa-apa. Semua itu nggak ada proses yang mengkhianati hasil. Betul. Jadi itu tadi ya, ini tips yang lumayan oke banget. Jelas. Sebuah motivasi dari Mohan yang ada di podcast laki-laki. Tepuk tangan buat Mohan. Ya, mudah-mudahan setelah ini banyak brand-brand yang bikin terus turun semuanya. Iya. Itu doaku. Biar brand tetap di atas ya. Kalau gue secara pribadi, Dit, gue kadang-kadang suka ngomong yang nggak, yang maksudnya niatnya bercanda tapi ditangkapnya serius gitu ya. Gue termasuk orang yang lebih baik gue support brand-brand lokal yang kecil-kecil dibanding gue support yang bajakan nih. Oke, benar. Gitu. Kalau gue gitu, daripada lu beli brand luar ya udah mendingan lu beli lokal aja sih. Gitu. Betul. Gue dari gitu, mulai dari entah itu makanan, minuman, sampai ke
aparel ya udah beli lokal aja deh mulai dari sekarang karena banyak yang sejahtera di dalamnya dari situ. Betul, kita support satu sama lain bener, tuh ya. Iya. Gitu, tepuk tangan nih buat Tuhan, sekali lagi gokil. Jadi betul tadi mendingan lo beli produk lokal daripada beli produk bajakan. Benar. Karena sekarang produk lokal tuh udah banyak yang keren-keren ya. Iya jelas. Yang seru-seru juga desainnya, terus juga kualitasnya juga oke. Gitu. Dan yang pasti tadi kalau kata Mohan ya kalau lo mau ngejalanin sebuah bisnis ya udah let's do it aja gitu kan. Konsisten juga segala macam. Karena dia bikin Jumat Berkahnya dari tahun 2001 tadi kan. Which is udah berapa tuh? Udah 19 tahun yang lalu ya? 23 tahun yang lalu. 23 tahun. Lah gimana sih 2000? Ntar saya hitung deh, saya nggak bisa ngitung nih kalau gitu. Terima kasih buat Mohan. Semua proyek-proyeknya semoga Tax Insomnia dan juga Mohan lancar semuanya. Yang penting sehat juga Han ya. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di podcast laki-laki selanjutnya. Dan ini buat tim kreatif kalau bisa undang bintang tamu yang jangan bikin bingung kayak begini. Saya bingung dari tadi nanyanya. Tapi kalau bisa LA podcast laki-laki kalau butuh pengganti host siap. Nggak apa. Buat Tax Insomnia kalau buat mengganti bosnya bisa juga. Ya. Oke, ada Insomnia pamit. Mohan pamit. Aku pamit, dadah. Bye.